Baiklah, saya akan menjelaskan tentang manajemen perubahan. Apa itu manajemen perubahan? Pengertian manajemen perubahan atau change management adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengelola transformasi atau pergeseran dalam tujuan, proses, teknologi, budaya, atau struktur organisasi dengan cara yang terencana dan terkontrol agar transisi tersebut dapat diterima, dipahami, dan diadaptasi oleh seluruh elemen organisasi. Secara sederhana, manajemen perubahan adalah cara mengelola perubahan agar tidak menimbulkan kekacauan, serta memastikan semua orang di dalam organisasi bisa mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan secara efektif. Tujuan manajemen perubahan. Tujuan utama dari manajemen perubahan adalah membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan internal maupun eksternal, mengurangi resistensi atau penolakan dari karyawan terhadap perubahan, meningkatkan keberhasilan implementasi perubahan yang diinginkan, menjaga kelangsungan kinerja organisasi selama masa transisi, serta memastikan perubahan yang dilakukan bersifat berkelanjutan dan memberikan dampak positif. Jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Perubahan dalam organisasi ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain: yang pertama, perubahan struktural. Perubahan dalam struktur organisasi, misalnya perubahan jabatan, sistem pelaporan, atau susunan tim kerja. Yang kedua, perubahan teknologi. Penggunaan teknologi baru dalam proses kerja, sistem informasi, atau produksi. Yang ketiga, perubahan proses bisnis. Perubahan cara kerja, alur proses, metode produksi, atau SOP, Standard Operating Procedure. Yang keempat, perubahan budaya organisasi. Perubahan nilai-nilai, sikap, kebiasaan, atau cara berkomunikasi dalam organisasi. Yang kelima, perubahan strategis. Perubahan besar dalam arah bisnis, visi, misi, atau strategi jangka panjang organisasi. Tahapan dalam manajemen perubahan. Terdapat beberapa model dalam manajemen perubahan. Salah satunya yang populer adalah model Kurt Lewin dan model 8 langkah John Kotter. Model 3 tahap Kurt Lewin adalah: yang pertama, unfreezing atau mencairkan, yaitu mempersiapkan organisasi untuk perubahan, termasuk mengatasi resistensi. Yang kedua, mengubah, proses implementasi perubahan. Dan yang ketiga, membekukan kembali, yaitu menstabilkan organisasi dengan budaya atau sistem baru. Model 8 langkah John Kotter. Yang pertama, menciptakan rasa urgensi atau sense of urgency. Yang kedua, membentuk tim kepemimpinan untuk perubahan, menentukan visi dan strategi perubahan, mengkomunikasikan visi perubahan, memperdayakan orang untuk bertindak, menghasilkan kemenangan jangka panjang, mengkonsolidasikan hasil dan membangun perubahan lebih lanjut, melembagakan pendekatan baru dalam budaya organisasi. Faktor kunci keberhasilan manajemen perubahan. Yang pertama, kepemimpinan yang kuat, yaitu pemimpin yang mampu memberi contoh dan membimbing orang lain dalam proses perubahan. Yang kedua, komunikasi yang efektif, yaitu informasi harus disampaikan secara jelas, terbuka, dan konsisten kepada seluruh pihak terkait. Yang ketiga, keterlibatan karyawan, yaitu karyawan harus dilibatkan sejak awal dalam proses perubahan agar mereka merasa memiliki atau ownership. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan untuk memastikan semua orang siap menggunakan sistem atau proses baru. Yang kelima, sistem penghargaan, yaitu memberikan insentif atau pengakuan kepada pihak yang berkontribusi dalam perubahan. Dan yang keenam, monitoring atau evaluasi, yaitu proses perubahan harus diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk mengetahui kemajuan dan kendala. Tantangan dalam manajemen perubahan. Manajemen perubahan bukanlah hal yang mudah. Beberapa tantangan yang sering dihadapi antara lain yaitu resistensi atau penolakan dari karyawan, kurangnya komunikasi atau transparansi,
manajemen yang tidak konsisten, kurangnya pemahaman terhadap perubahan, ketidakjelasan tujuan perubahan. Manfaat manajemen perubahan: jika dijalankan dengan baik, manajemen perubahan dapat membawa manfaat besar seperti meningkatkan efisiensi dan produktivitas, membuat organisasi lebih adaptif dan inovatif, meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan, meningkatkan daya saing organisasi di tengah perubahan pasar. Contoh penerapan manajemen perubahan. Contoh yang pertama, perusahaan beralih ke sistem digital. Sebuah perusahaan manufaktur mengubah sistem manajemennya dari manual menjadi digital. Manajemen perubahan dilakukan dengan melatih staf, menyediakan perangkat baru, membentuk tim IT, dan memastikan komunikasi yang baik selama proses transisi. Contoh yang kedua, UMKM mengubah model bisnis UMKM yang semula hanya berjualan secara offline, memutuskan untuk beralih ke sistem penjualan online. Pemilik harus mengedukasi timnya tentang platform e-commerce, pemasaran digital, dan cara melayani pelanggan online. Kesimpulannya, manajemen perubahan adalah kemampuan organisasi untuk bertransformasi secara efektif dan efisien dalam menghadapi dinamika internal maupun eksternal. Ini bukan sekadar mengganti cara kerja, tapi juga menyangkut bagaimana membuat perubahan tersebut diterima, dijalankan, dan memberikan dampak positif jangka panjang. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang serba cepat, organisasi baik besar, kecil, swasta, maupun UMKM harus memiliki manajemen perubahan yang tangguh dan terstruktur agar tidak tertinggal dan tetap relevan. Terima kasih.